Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu prinsip kerja refrigerator dan AC. Sebelumnya, anggota kelompok kami yaitu Uli Ismayati dengan NPM 1910303004, Arsi MZ dengan NPM 1910303027, Septiana Nurul Azizah 1910303064, dan Dinta Eka Wulandari 1910303071. Pengertian AC. AC merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengatur atau mengkondisikan kualitas udara yang meliputi sirkulasi udara, mengatur kelembapan udara, mengatur kebersihan udara, dan memurnikan udara. AC berfungsi sebagai penyejuk udara yang diinginkan dan nyaman bagi tubuh. AC mampu mempertahankan kondisi udara, baik suhu dan kelembapannya agar nyaman, di mana jika suhu ruangan tinggi, AC akan menyerap suhu lingkungan, sehingga membuat suhu di ruangan akan turun. Dan sebaliknya, jika suatu ruangan rendah, AC akan melepaskan panas ke udara sehingga suhu naik. Komponen AC. Komponen AC terdapat komponen utama. Yang pertama ada kompresor, yang berfungsi menyalurkan gas refrigeran ke seluruh sistem. Yang kedua, kondensor, berfungsi sebagai alat penukar kalor yang menurunkan temperatur refrigeran dengan mengubah wujud refrigeran dari bentuk gas menjadi cair dengan cara menghembuskan panas melalui pelepasan kalor melalui pipa kondensor. Yang ketiga, pipa kapiler, berfungsi menurunkan tekanan refrigeran dan mengatur aliran refrigeran menuju evaporator. Yang keempat, evaporator, berfungsi sebagai penyerap dan mengalirkan panas dari udara ke refrigeran yang mengakibatkan wujud cair refrigeran melewati pipa kapiler akan berubah menjadi wujud gas. Komponen kedua yaitu komponen pendukung AC. Yang pertama, Steiner, berfungsi menyaring kotoran yang terbawa oleh refrigeran di dalam sistem AC. Yang kedua, akumulator, berfungsi sebagai penampung sementara dalam refrigeran cair yang bertemperatur rendah dan dicampur minyak pelumas evaporator. Yang ketiga, minyak pelumas kompresor, biasanya digunakan untuk melumasi bagian-bagian kompresor agar tidak cepat karat karena gesekan. Yang keempat, kipas, berfungsi menghembuskan udara yang dingin yang dihasilkan evaporator yang terletak pada bagian outdoor. Selanjutnya, komponen kelistrikan pada AC. Yang pertama, termistor, merupakan alat pengatur temperatur melalui kerja kompresor secara otomatis berdasarkan perubahan temperatur. Biasanya terpasang di bagian evaporator. Yang kedua, PCB kontrol, merupakan alat mengatur kerja keseluruhan unit AC. Biasanya terdiri dari berbagai macam alat elektronik seperti termistor, sensor, kapasitor, dan saklar. Yang ketiga, kapasitor, berfungsi sebagai penyimpanan muatan listrik sementara yang akan melepaskan semua muatan listrik yang ada secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Yang keempat, overload, merupakan pengaman motor listrik pada kompresor yang biasanya kerjanya mengendalikan oleh sensor panas yang terbuat dari campuran bahan logam dan bukan logam. Yang kelima, motor listrik, berfungsi sebagai penggerak kipas dan blower. Yang keenam, bahan pendingin, zat yang mengalir dalam AC yang berfungsi sebagai pendingin serta dapat bekerja dalam merubah wujud zat secara terus-menerus dari zat cair dan zat gas untuk menghasilkan udara yang dingin. Fungsi AC, mengatur suhu udara, mengatur kelembapan udara, dan membersihkan udara.
Sistem kerja AC. Yang pertama, kompresor digerakkan oleh tenaga mesin mobil dengan memompa dan mensirkulasi media pendingin yang masih berbentuk gas ke dalam sistem dengan tekanan tertentu. Yang kedua, media pendingin dialirkan ke kondensor. Dari kondensor, media pendingin didinginkan dengan cara melepas panas ke udara melewati sirip-sirip kondensor. Yang ketiga, media pendingin dialirkan ke filter untuk dilakukan penyaringan maupun pengeringan terhadap uap air yang ikut beredar di dalam sistem. Yang keempat, media pendingin yang telah turun tekanan dan temperaturnya dialirkan ke evaporator. Maka evaporator menjadi dingin, udara mengalir melalui sirip-sirip evaporator, panasnya diserap sehingga temperatur udara tersebut menjadi turun. Setelah udara turun, temperatur dialirkan ke dalam ruang kendaraan sehingga terasa sejuk. Yang kelima, dalam evaporator terjadi perubahan bentuk pada media pendingin yang semula berbentuk kabut dari katup ekspansi berubah menjadi gas pada evaporator. Media pendingin ini sudah dalam bentuk gas dari evaporator siap dihisap dan disirkulasikan ke dalam sistem. Prinsip kerja AC mobil. Yang pertama, kompresor berfungsi sebagai mengkompresikan gas atau uap refrigeran yang bertemperatur tinggi dan bertekanan tinggi terjadi karena dalam penyerapan panas dari evaporator yang ditambah panas yang menghasilkan saat langkah pengeluaran. Yang kedua, gas refrigeran dikondensasikan menjadi cairan yang terjadi perubahan keadaan, yaitu pengembunan refrigeran. Gas ini bertemperatur dingin dan berembun yang mengalir ke dalam evaporator. Yang ketiga, cairan refrigeran berfungsi mengalir ke dalam receiver untuk disaring dan cairan refrigeran dengan oli sampai evaporator memerlukan refrigeran untuk diuapkan. Yang keempat, katup ekspansi berfungsi menurunkan tekanan dan temperatur atau suhu cairan refrigeran akan bertekanan dan bertemperatur tinggi menjadi rendah. Komponen pada AC mobil yang pertama cooler, yang kedua kompresor, yang ketiga magnetic cloth, yang keempat kondensor. Yang kelima, receiver atau dryer, yang keenam katup ekspansi, yang ketujuh evaporator dan blower. Perbedaan AC ruangan dan AC mobil. Jenis refrigerator atau freon pada AC mobil bertipe 22, pada AC ruangan bertipe 134A. Metode penggeraknya pada AC mobil puli polos mesin dan kemudian tombol AC di-on dan AC mobil bergerak. Pada AC ruangan, metode penggeraknya motor listrik yang dipakai sebagai penggerak kompresor, pompa, dan kipas. Kapasitasnya, AC mobil yang memiliki kapasitas lebih kecil, sedangkan AC ruangan memiliki kuat dalam harian kapasitasnya yang lebih besar. Manfaat dan kerugian penggunaan AC. Manfaat pada AC ruangan: menjaga kualitas udara dalam ruangan, karena kemampuan untuk menyaring polutan dan bakteri AC menjadi kunci sirkulasi udara yang sehat dan berkualitas. Kerugian AC ruangan: kehilangan kelembapan kulit, karena udara dari AC yang terus-menerus berhembus mengenai kulit sehingga kadar kelembapan kulit berkurang. Manfaat AC mobil: untuk menghindari terjadinya pengembunan pada kaca mobil ketika musim hujan. Kerugian pada AC mobil: nilai torsi putaran mesin yang akan menjadi semakin tinggi dan kecepatan putaran mesin ketika AC mobil dinyalakan akan lebih tinggi dibandingkan dengan putaran mesin dengan kondisi AC mobil dimatikan.
Sistem refrigerator pada pendingin kulkas. Refrigerator pada pendingin kulkas merupakan sebuah proses penyerapan panas sehingga temperatur pada suatu produk akan menjadi lebih rendah dari temperatur lingkungannya. Refrigerasi mempunyai hubungan yang erat dengan pendingin, di mana pendinginan tersebut dapat diartikan sebagai proses pelepasan kalor dari suatu zat yang akan didinginkan. Pendinginan bertujuan untuk membuang panas dari suatu zat sehingga temperaturnya menjadi lebih rendah, mengubah wujud zat seperti mengubah air menjadi es, serta mempertahankan temperatur zat tersebut. Prinsip kerja refrigerator. Refrigerator memiliki dua macam aliran. Aliran alami yang dibantu oleh komponen tambahan di dalamnya. Untuk aliran ilmiah, udara dingin yang memiliki berat massa lebih besar akan mengalir otomatis ke bagian bawah, sehingga mendesak udara panas untuk bergerak ke atas menuju evaporator. Kemudian, udara panas tersebut akan didinginkan dan jika berat massanya terlalu berat, otomatis akan turun ke bawah lagi dan mendesak udara panas lagi untuk naik ke atas. Hal tersebut akan berlangsung terus-menerus membentuk siklus, sedangkan aliran yang dibantu komponen lain yang mana sirkulasi udara dingin akan tersebar merata sehingga udara panas dari seluruh bagian mesin pendingin akan dialirkan oleh komponen lain tersebut menuju evaporator untuk diolah menjadi udara dingin yang siap diedarkan ke seluruh bagian lemari es dan hal ini berlangsung terus-menerus. Komponen refrigerator. Terdapat yang pertama, minyak pelumas mesin, berfungsi memudahkan pergerakan pada mesin di dalamnya. Yang kedua, overload, berfungsi memutus aliran arus listrik secara otomatis jika mendeteksi adanya suhu panas tinggi. Yang ketiga, timer otomatis, berfungsi mengatur arus listrik di dalam rangkaian kulkas. Yang keempat, heater kaca, berfungsi mencairkan biang es yang menimbun pada freezer sehingga gumpalannya tidak semakin tebal dan menutup seluruh bagiannya. Yang kelima, kompresor. Pada kulkas, kompresor berfungsi sebagai unit tenaga atau komponen yang memompa bahan pendingin ke seluruh bagiannya. Yang keenam, filter. Pada refrigerator berfungsi untuk memisahkan gelembung gas dengan cairan refrigeran di dalamnya. Yang ketujuh, kondensor, berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengubah gas refrigeran tekanan tinggi menjadi cairan dengan menghilangkan panas ke temperatur atmosfer. Yang kedelapan, fuse, terdiri dari dua jenis, yaitu tipe panas dan tipe dingin. Berfungsi mengatur temperatur yang dibutuhkan kulkas. Yang kesembilan, termostat, disebut temperatur kontrol, berfungsi mencegah terjadinya pembekuan pada kipas evaporator sehingga aliran udara tetap lancar. Yang ke-10, evaporator, berfungsi untuk dapat menyerap panas dari barang-barang yang dimasukkan ke dalam kulkas sehingga udara dingin di dalamnya terjaga. Yang ke-11, fan motor, berfungsi menghembuskan angin pada bagian dalam kulkas. Yang ke-12, freon, berfungsi sebagai pendingin dan menjaga suhu di dalam ruangannya serendah mungkin. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.